Hari ini kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 jiwa berdasarkan data yang dihimpun dari Satgas COVID-19. Per hari ini kasus kematian bertambah 1.704. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas COVID. Juru bicara Satgas COVID, Wiku Adhisa Smito bahkan menyebut angka kematian akibat COVID-19 terus naik saat PPKM darurat dan berlanjut ke PPKM level 1. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Menteri Kesehatan khawatir tingginya kasus corona di tanah air berlangsung hingga akhir Juli. Pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan ada 2 kasus pasien positif COVID-19 pertama di Indonesia. Lebih tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Namun, menurut pakar epidemiologi UI, Pandu Riono menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 itu sudah masuk di Indonesia sejak awal Januari. Hanya saja, identifikasi kasus pertama pada awal Maret itu sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Maksudnya virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang yang berada di beberapa wilayah Indonesia. Sayangnya, pemerintah Indonesia tidak langsung menutup akses penerbangan langsung dari dan ke Wuhan yang ada di sekitar 6 bandara antara lain Batam, Jakarta, Denpasar, Manado, dan Makassar. Pemerintah Indonesia merasa sudah cukup melakukan langkah-langkah antisipasi, antara lain menggunakan health alert card atau yellow card, juga thermal scanner untuk mengecek suhu tubuh di atas 38,5 derajat Celcius di pintu masuk dan keluar RI. Alhasil, menurut Pandu, data laporan kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 yang setiap hari ditemukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa sejak Maret hingga April, data grafik semakin meningkat signifikan di wilayah Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Saat ini, yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan, baik pemerintah dan masyarakat adalah siap untuk berlari maraton karena pandemi COVID-19 ini yang akan lebih panjang prosesnya hingga tuntas. Oleh sebab itu, semua elemen perlu mendorong inisiatif pembatasan sosial berbasis komunitas, bukan hanya pembatasan sosial berskala besar saja. Upaya lainnya ialah dengan menggunakan protokol kesehatan 3M. Seiring berjalannya waktu, protokol 3M bertambah semakin menjadi 5M. Apa saja sih protokol kesehatan 5M itu? Protokol kesehatan atau prokes 5M. Apa aja sih 5M itu? Ya, M yang pertama ialah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan dengan bersih merupakan salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Hendaknya mencuci tangan selama 20 detik supaya hasil lebih maksimal, terutama ketika hendak memasak atau makan, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin, dan setelah menggunakan kamar mandi. Untuk membunuh bakteri atau virus dan kuman-kuman lainnya, gunakanlah sabun dan air atau hand sanitizer, kalau bisa dengan kadar alkohol 60%. Berikut adalah contoh cara mencuci tangan dengan benar. Langkah yang pertama adalah mengosongkan kedua tangan dan terlanjut dengan punggung tangan dan telapak tangan sela-selanya dan kunci untuk sisi kanan kiri jari, kemudian jempol, itu juga sebaliknya, dan terakhir adalah ujung-ujung jari.
M yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan atau ditujukan untuk orang yang sakit, bukannya orang yang sehat. Namun seiring berjalannya waktu, protokol kesehatan pun berubah-ubah terlihat dari kondisi yang ada. Beberapa waktu selang kebijakan WHO tersebut, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun makin digalakkan di beberapa negara, seperti Indonesia, Saudi Arabia, Brunei, dan Jerman, serta negara lain sebagainya. Lanjut dengan M yang ketiga, ialah menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets atau cipateran air liur dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan dengan rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengatur jadwal, seperti pada hari-hari tertentu saja, dan lain sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain pengubahan teknis yang sebelumnya menggunakan sistem offline kemudian menjadi serba online, pengatur jalur masuk dan keluar di sebuah tempat, dan lain sebagainya. Yang keempat ialah menjauhi kerumunan. Semakin banyak yang dan sering kita bertemu dengan orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh karena itu, hindarilah tempat keramaian, terutama bila sedang kurang enak badan atau telah berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Dan M yang kelima ialah mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terpapar virus corona. Oleh karena itu, jika tidak ada keperluan yang mendesak atau penting, maka tetaplah berada di dalam rumah saja. Hal tersebut demi melindungi diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Oke, selanjutnya adalah pentingnya vaksinasi. Apa sih vaksinasi itu? Vaksinasi adalah proses masukkan vaksin. Bisa berupa lewat suntikan atau lewat mulut ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya imun menjadi kebal terhadap sebuah penyakit. Apa sih vaksin itu? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu, entah penyakit apa aja. Terus, apakah vaksin COVID-19 itu adalah obat? Sebenarnya vaksin itu bukanlah obat. Saat ini untuk vaksinasi COVID-19 hanya dibatasi untuk umur 18 sampai 59 tahun yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat yang lain, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa memberikan fatwa vaksin COVID-19 itu halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun banyak beredar isu dan hoax mengenai vaksin yang belum jelas keberadaannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama.
Sebenarnya semua vaksin itu memiliki efek samping. Kalau untuk vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan mungkin efek sampingnya hanya seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya. Mungkin bisa dianggap wajar lah karena semua vaksinasi mungkin hampir sama, kurang lebih segitu. Sebenarnya meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini lebih dapat mengecilkan kemungkinan kita terkena gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu seperti memiliki penyakit berat atau lain sebagainya. Mari kita sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang diberikan gratis oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Apabila kita masih memiliki pertanyaan seputar vaksinasi atau COVID-19, maka janganlah ragu untuk selalu berkonsultasi kepada dokter. Saya, Muhammad Sultan Kurnia Azharwani, dari jurusan Tadris Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim, mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.